Yo guys, apa kabar? Baik-baik aja kan? Kali ini Mimin mau ceritain sebuah film yang menceritakan aksi menegangkan seorang wanita yang berusaha menyelamatkan diri dari badai dan juga aligator. Penasaran kan gimana menegangkan film ini? Langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Hailey, seorang atlet renang yang sedang berlatih bersama timnya. Dalam latihan itu, Hailey kalah cepat dengan lawan yang berada di sampingnya. Hailey terlihat baik-baik saja, namun sebenarnya ia kecewa. Hailey kembali teringat masa kecilnya menjadi seorang atlet, saat ayahnya sendiri yang menjadi pelatihnya, memberikannya semangat saat dia mengalami kekalahan. Ayahnya melarang Hailey untuk menangis dan membalas kekalahannya di pertandingan lain. Ayahnya percaya pada Hailey dan ayahnya memberi julukan pada Hailey sebagai predator puncak. Scene kemudian berpindah menampilkan Hailey yang menerima video telepon dari sang kakak yang bernama Beth. Beth bertanya keadaan Hailey dan ia kebingungan melihat Hailey yang tetap berlatih walaupun badai akan datang. Hailey melihat berita dari televisi dan melihat ada lebih dari 1 juta orang yang dievakuasi sebelum badai besar terjadi. Hailey meyakinkan Beth bahwa ia dan teman-temannya akan baik-baik saja. Beth kemudian bertanya tentang keadaan ayah mereka karena Beth sudah mencoba menelponnya tapi tidak ada balasan. Hailey berkata bahwa dia akan memeriksa keadaan ayah mereka. Beth menjadi khawatir pada Hailey dan ayahnya karena badai yang akan terjadi adalah badai yang sangat besar. Ia tak mau Hailey dan ayahnya terjebak di dalam badai. Hailey meyakinkan kakaknya dan mengakhiri telepon mereka. Scene kemudian berpindah menampilkan Hailey yang sedang mengendarai mobilnya menuju rumah yang ditinggali oleh ayahnya. Di tengah perjalanan pulang, Hailey dihentikan oleh seorang polisi yang ternyata adalah mantan pacar kakaknya. Polisi itu bernama Wayne. Wayne yang mengenali Hailey pun menyapanya. Hailey melihat keadaan jalan yang kacau lalu bertanya apa yang terjadi kepada Wayne. Wayne menjawab bahwa kekacauan yang terjadi karena kecelakaan yang disebabkan oleh badai besar. Hailey meminta izin Wayne untuk bisa melewati jalan itu untuk memeriksa keadaan ayahnya. Namun Wayne melarangnya. Badai yang terjadi dapat mengakibatkan Hailey terluka dan mengalami kecelakaan seperti pengendara lainnya. Hailey pun menerima keputusan Wayne dan ia meminta Wayne untuk memeriksa keadaan ayahnya jika ada kesempatan. Wayne mengiyakan permintaan Hailey dan Hailey kemudian putar balik dan pergi dari situ. Di dalam mobilnya, Hailey memeriksa handphonenya namun masih tak ada balasan dari Dave, ayah Hailey dan Beth. Hailey yang merasa khawatir mengabaikan perintah Wayne dan Hailey nekat pergi melalui jalan tersembunyi. Sesampainya ia di rumah sang ayah, Hailey turun dan masuk ke dalam rumah. Kedatangan Hailey di rumah itu disambut oleh seekor anjing yang bernama Sugar. Sugar adalah anjing terlatih yang sangat loyal kepada pemiliknya. Hailey mengusap bulu Sugar dan Hailey melihat keadaan rumahnya. Ia melihat piala yang berhasil ia raih dulu. Hailey juga melihat beberapa foto yang berserakan di atas kasur. Hailey kemudian melakukan panggilan video bersama kakaknya. Ia berkata bahwa ia tak dapat menemukan tanda-tanda keberadaan ayahnya di rumah itu. Hailey juga melihat surat cerai ayah dan ibunya yang berserakan di atas meja. Hailey berkata bahwa ia akan mencari Dave di rumah lama mereka. Hailey pun pergi bersama dengan Sugar menuju rumah lama mereka. Sepanjang perjalanan, badai tampak tak kunjung berhenti. Bahkan air tampak kian meninggi membanjiri beberapa rumah. Hailey pergi menuju rumah tua bertingkat. Di halaman rumah itu, Hailey menemukan mobil ayahnya yang sudah terparkir. Hailey pun bersyukur dan memberitahu Beth bahwa mobil ayahnya ada di depan rumah. Hailey kemudian masuk ke dalam rumah tua itu bersama dengan Sugar. Hailey memanggil-manggil ayahnya dan mencari ayahnya di seluruh sudut rumah. Bahkan Hailey sampai keluar menuju halaman belakang namun tak juga menemukan ayahnya. Hailey kembali menelpon handphone ayahnya. Hailey malah menemukan handphone itu di atas meja. Hailey mulai curiga. Ia melihat pipa wastafel yang sepertinya rusak. Beberapa detik Hailey berusaha berpikir namun gonggongan anjing menghilangkan fokusnya. Ia kemudian berdiri untuk menemui anjingnya. Namun baru 1 langkah ia dikagetkan oleh pohon besar yang jatuh menimpa kaca jendela rumahnya. Hailey mengabaikan kerusakan rumahnya dan pergi mendatangi anjingnya. Hailey mendengar suara badai yang bergemuruh di luar rumah bersama dengan suara air kencang yang terus berjatuhan. Hailey yang melihat Sugar di garasi pun melihat ke arah jalan yang menuju pipa pembuangan. Hailey berpikir bahwa mungkin saja ayahnya sedang memperbaiki pipa wastafel yang rusak. Hailey memberanikan diri untuk masuk ke tempat kotor itu. Ia memerintahkan Sugar untuk menunggunya di luar. Tempat itu sangat kotor, bahkan ada beberapa tikus yang lewat. Hailey mencari ayahnya dengan merangkak.
Heli mendengar suara radio dengan lampu senter dari handphonenya. Heli melihat darah di pipa. Ia juga melihat perkakas-perkakas yang berhamburan. Heli sangat berkeringat. Ia melihat sekitar dan menemukan tubuh ayahnya yang tergeletak tak sadarkan diri. Heli pergi mendekati ayahnya dan ia memeriksa nadi Dave. Untungnya Dave ayahnya masih bernyawa. Heli melihat luka di tubuh Dave lalu bergegas berusaha menarik tubuh Dave. Namun tenaganya tak cukup untuk menarik Dave. Heli mengakalinya dengan menggunakan terpal yang ada lalu memindahkan tubuh Dave ke terpal itu dan segera menariknya keluar. Saat Heli dan ayahnya sudah mendekati jalan keluar, tiba-tiba datanglah seekor buaya yang menghadang jalan mereka. Heli yang terkejut segera berbalik membawa ayahnya ke tempat tadi. Handphone milik Heli terjatuh dari kantong celananya dan Heli membawa ayahnya untuk berlindung di balik pipa-pipa sehingga buaya itu tak bisa melewati dan pergi meninggalkan mereka. Cuaca kini semakin memburuk, memperkecil kemungkinan ada orang yang bisa membantu mereka. Tak lama kemudian, Dave menggeliat kesakitan dan memanggil nama Beth. Dave mengira Hailey adalah Beth. Hailey kemudian melepaskan jaketnya dan mengeluarkannya agar jaketnya itu menyerap air. Hailey terpaksa memberikan air perasan jaketnya untuk Dave. Dave pun tersadar dan ia mengingatkan Hailey untuk berhati-hati pada buaya besar. Hailey pun menjawab bahwa ia sudah berkenalan dengan buaya besar itu. Menurut ayah Hailey, buaya-buaya itu masuk melalui pipa pembuangan di tepi danau, di mana danau itu memang terkenal tempat penangkaran buaya. Kemungkinan badai besar inilah yang membuat buaya itu keluar dari dalam danau. Hailey memikirkan cara agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Ia melihat handphonenya yang terjatuh kini berdering. Hailey ingin mengambil handphonenya. Dave menyuruh Hailey untuk melewati jalan lain yang menurutnya lebih aman. Hailey pun mengikuti perintahnya dan Hailey mulai merangkak. Saat Hailey meminta ayahnya untuk terus berbicara dengannya, Dave kemudian menanyakan Hailey tentang latihan renangnya. Hailey mengatakan bahwa ia kalah dalam latihan tadi pagi. Lalu Dave memberikan beberapa masukan dan nasihat pada Hailey. Hailey terus merangkak sambil mendengar dan membalas perkataan Dave. Saat Dave terdiam, Hailey mulai fokus pada tujuannya. Ia kemudian mengambilnya secara diam-diam dan setelah mendapatkan handphonenya, Hailey tidak langsung kembali. Ia melihat seekor buaya yang ada di balik tembok. Hailey segera menelpon nomor darurat, namun belum sempat operator menjawab, Hailey dikagetkan dengan kedatangan seekor buaya di belakangnya. Hailey segera merangkak pergi, namun ia kalah cepat dan buaya itu berhasil menggigit kakinya dan menyeretnya serta membenturkan Hailey ke dinding. Hailey pun tak tinggal diam, dia menendang kepala buaya menggunakan satu kakinya. Hailey akhirnya berhasil melepaskan diri dari buaya itu. Ia merangkak pergi melewati jalan lain, namun ia kembali bertemu dengan buaya yang lain. Kini Hailey berhadapan dengan dua ekor buaya. Hailey melawan menggunakan alat seadanya. Ia menggunakan kayu berkawat untuk menutup mulut buaya itu. Setelah berhasil, ia pergi, namun lagi-lagi jalannya dihalangi oleh buaya lainnya. Handphone Hailey terinjak oleh buaya itu. Hailey pergi melalui kabel-kabel, ia tersangkut di situ. Tapi untungnya ia berhasil melewatinya. Buaya itu masih mengejar Hailey. Hailey mengambil obeng yang ada di dekatnya lalu menusukkan benda itu tepat di mata sang buaya. Saat buaya itu mulai lengah, Hailey masuk ke dalam ruangan kecil yang terdapat pipa yang menutupinya sehingga buaya itu tak bisa masuk. Hailey terengah-engah karena buaya itu. Ia memeriksa sekitaran, ternyata buaya itu masih ada. Hailey menutup mulutnya agar suara nafasnya tak terdengar buaya tersebut. Setelah beberapa detik, buaya itu pun akhirnya pergi. Hailey menangis ketakutan. Dave menanyakan keadaan Hailey dari tempatnya. Hailey menjawab bahwa ia baik-baik saja. Namun Dave tak percaya, tapi ia sedikit merasa lega karena setidaknya Hailey selamat dan juga aman. Hailey melihat keadaan kakinya yang digigit buaya. Untuk mencegah darah yang keluar, Hailey mengambil tali di celananya dan mengikat pahanya. Hailey menangis dalam diam. Sementara itu, cuaca di luar semakin memburuk. Air mulai menggenangi ruangan kotor di mana Hailey dan ayahnya terjebak. Terlebih lagi, tak ada orang di kota itu. Semuanya sudah mengevakuasi diri masing-masing. Hailey pergi dari persembunyiannya menuju tempat yang berventilasi. Dari tempatnya, ia melihat ada 3 orang yang berada di seberang rumahnya. Ternyata ketiga orang itu adalah pencuri. Terlihat ada 2 orang yang mencuri ATM dengan mengangkutnya langsung ke dalam perahu, sedangkan 1 orang lainnya sibuk mencuri snack di minimarket. Pencuri itu bernama Stan. Salah satu pencuri yang bernama Marv melihat cahaya yang keluar dari rumah Hailey. Itu adalah kode yang Hailey berikan karena suaranya teredam akibat derasnya hujan. Maka Hailey menggunakan lampu senter untuk mendapatkan perhatian mereka. Marv pergi menuju cahaya itu, sedangkan temannya terus memanggil Marv untuk kembali dan segera pergi.
Marv tak memperdulikan temannya dan Haley juga tak kehabisan akal. Ia membunyikan suara mobilnya untuk memanggil Marv. Marv pun sadar bahwa memang ada orang di rumah itu. Maka ia berniat untuk mengajak temannya untuk menyelamatkan Haley. Namun temannya itu lebih dulu diserang buaya. Marv menjadi panik dan berusaha menyelamatkannya. Namun Marv ikut diserang oleh buaya lainnya. Temannya itu tak bisa diselamatkan lagi, sedangkan Marv berhasil menyelamatkan diri. Ia kemudian berlari sambil memanggil nama Stan untuk keluar dari air agar tak terkena serangan buaya. Stan yang mendengar namanya dipanggil melihat Marv yang kesusahan berlari. Ia juga melihat Marv yang diserang buaya hingga air yang memerah karena darah. Stan pun panik, namun belum sempat ia menyelamatkan diri, Stan malah ikut terkena gigitan buaya. Haley yang melihat kematian ketiga orang itu pun terdiam. Ia kehabisan kata-katanya. Ketiga orang yang ia pikir bisa membantu kini sudah meninggal. Ayah Haley menyuruh Haley untuk berangkat menuju pondasi rumah yang dindingnya bisa terbuka. Haley pun melihat sekitarnya. Setelah dirasa aman, ia mulai merangkak dan meletakkan kawat untuk menghalangi buaya-buaya itu masuk. Haley pun mendorong papan yang menjadi lantai rumah. Namun ada banyak semut di situ dan menggigit wajahnya hingga ia berteriak kesakitan. Haley menyingkirkan semut-semut itu menggunakan air. Setelah semut itu hilang, ia kembali mendorong dinding lantai. Namun sepertinya terdapat meja yang mengganjal di atasnya hingga Haley tak bisa mengangkatnya. Kurang dari 1 jam ruangan itu akan tenggelam. Dave kembali mengukur ketinggian air yang terus meningkat. Dave tiba-tiba mendengar suara perahu yang datang ke arah mereka. Haley pun melihat keluar. Ternyata ada 2 orang polisi yang datang. Dari 2 orang itu salah satunya adalah Wayne. Haley dan ayahnya berteriak kencang agar polisi mendengar. Wayne pun turun dari perahunya dan masuk ke dalam rumah. Setelah membuka pintu, ia dibantu oleh Sugar untuk menemukan keberadaan mereka. Di sisi lain, polisi yang datang bersama Wayne turun dari perahunya karena baling-baling perahunya tersangkut. Setelah memperbaiki baling-baling itu, ia melihat ayunan yang bergerak sendiri. Polisi itu memberanikan diri untuk mendekat dan memeriksa apa yang terjadi. Namun, ia malah melihat buaya yang tersangkut di rantai ayunan itu yang membuatnya ketakutan dan berlari menuju permukaan. Di sisi lain, Wayne yang sudah menemukan keberadaan Haley dan ayahnya mencoba untuk menghubungi temannya melalui walkie-talkie untuk membawa pengait. Wayne juga mendapat peringatan dari Haley dan ayahnya agar berhati-hati pada para buaya. Namun Wayne tanpa sadar berada terlalu dekat dengan air yang kini meningkat. Ia pun terseret oleh buaya itu. Sama halnya dengan Pete, teman Wayne yang juga menjadi santapan para buaya. Ia tak cukup cepat untuk menghindar dari terkaman mereka. Haley yang melihat Wayne diterkam oleh buaya berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sebagian tubuh Wayne sudah dimakan oleh buaya itu hingga Wayne pun harus meninggal dunia. Lagi-lagi 2 orang tewas akibat terkaman buaya. Air yang semakin membanjiri ruangan itu membuat Haley dan ayahnya tak bisa hanya duduk diam. Mereka berdua harus segera menemukan jalan keluar. Haley yang sudah kehilangan harapan menangis di bahu ayahnya. Dave menenangkan anaknya dan ia meminta Haley untuk tenang dan memikirkan jalan keluar. Dave mengingat masa kecil Haley. Saat itu Beth, kakaknya, mampu menahan napas lebih lama daripada Haley. Saat itu Haley mengamuk tak terima karena Beth bukanlah atlet renang. Pada jam 2 pagi ayahnya melihat Haley berlatih dan terus menyelam. Saat itu Dave tersadar bahwa Haley adalah pejuang karena latihan terus-menerus. Haley akhirnya bisa lebih hebat dari kakaknya. Dave pun meminta Haley untuk tidak menyerah dan mengalahkan para buaya. Dave percaya bahwa Haley pasti bisa. Setelah meyakinkan Haley akan kemampuannya, Dave memiliki rencana. Ia akan memukul pipa besi untuk mengalihkan perhatian para buaya. Selama Dave mengalihkan perhatian mereka, saat itulah Haley menyelam menuju tangga. Buaya yang mulai bergerak ke arah suara yang dibunyikan Dave membuat Haley segera menyelam. Buaya-buaya itu menyerang Dave, tapi untungnya ia terjebak di antara pipa-pipa. Dave segera membunuh buaya itu dengan menusukkan sekop kepada kepala buaya tersebut. Haley pun memutuskan untuk pergi melalui pipa pembuangan. Dave melarang Haley karena terlalu berbahaya, namun Haley tak memperdulikan larangan ayahnya. Di tempat pembuangan itu terdapat mayat Wayne dan juga telur buaya yang tak sengaja dipecahkan oleh Haley. Saat Haley melihat ke arah mayat Wayne, ia memberanikan diri untuk mengambil pistol dari tubuhnya. Sesudah itu, ia mencoba menembaknya tapi tak terjadi apa-apa. Tiba-tiba seekor buaya menyerang dan menggigit tangan Haley ketika Haley mencoba untuk menembakkan pistolnya. Tepat di dalam mulut buaya itu, Haley menembakkan pistolnya berkali-kali hingga akhirnya tangannya pun terlepas dari gigitan buaya ganas. Haley akhirnya berhasil membunuh 1 buaya. Haley kemudian pergi dari tempat itu. Ia menyelam di air kotor sebelum keluar dari pipa besar. Ia melihat seekor buaya melewati jalannya. Haley terdiam sebentar, kemudian ia melanjutkan berenangnya. Sekeluarnya Haley dari pipa itu, ia melihat seekor buaya tadi yang berada di
di permukaan air. Gerakan Haley menyadarkan buaya itu. Haley pun mempercepat gerakannya. Untungnya Haley adalah seorang atlet renang. Ia berhasil pergi ke tepi danau sebelum buaya itu berhasil menerkamnya. Di sisi lain, Dave yang masih terjebak di ruangan itu kini hampir tenggelam. Seluruh ruangan itu sudah dipenuhi air. Haley pun bergegas untuk membuka pintu belakang, namun pintu itu terkunci dari dalam. Haley membuka pintu kaca itu dengan memecahkannya menggunakan kaki kursi. Setelah pintu itu pecah, Haley melewati pecahan kaca itu dengan kaki telanjang. Ia melihat Sugar yang berusaha membuka dinding lantai. Haley pun segera membuka dinding lantai yang digali Sugar. Dave akhirnya menjauhkan diri dari dinding lantai dan Haley menghancurkan papan lantai dengan sekuat tenaga. Haley berhasil membukanya lalu mengangkat Dave ayahnya. Dave sudah tak sadarkan diri dan ia sudah kehilangan nafasnya. Namun Haley berusaha untuk tetap memberikan napas buatan dan menolong ayahnya. Setelah menekan dada ayahnya dengan kuat, akhirnya Dave pun tersadar dari pingsannya. Ia mengeluarkan air yang ada di dalam tubuhnya. Haley pun menangis bahagia dan memeluk ayahnya. Scene kemudian berpindah menampilkan Haley dan Dave yang keluar dari rumah dan melihat keadaan yang semakin memburuk. Mereka tak bisa pergi dari rumah itu menggunakan mobil karena banjir yang sangat tinggi. Dave melihat ada perahu di dekat minimarket. Haley tak ingin mengambil resiko tinggi karena di sana banyak buaya. Tapi Dave berkata bahwa mereka tak bisa hanya diam di rumah saja karena tanggul pasti akan jebol dan perahu itu adalah satu-satunya kesempatan yang mereka punya untuk meninggalkan kota itu. Dave memberikan petunjuk untuk Haley agar aman melewati buaya-buaya itu. Dave berkata bahwa buaya-buaya itu hanya akan menyerang jika terjadi gemericik. Hujan yang turun membuat para buaya berada di tepi sungai. Maka mereka berdua memutuskan untuk mengambil jalan tengah. Namun saat hujan mulai reda, ada seekor buaya yang melewati mereka. Dave menyentuh Haley untuk diam di tempat. Buaya itu pun hanya lewat tanpa menyerang Haley dan ayahnya. Setelah buaya itu lewat, masalah lainnya kembali muncul. Alarm peringatan berbunyi yang menandakan bahwa tanggulnya akan jebol. Haley berenang secepat mungkin melewati para buaya menuju perahu yang ada di seberangnya. Kurang dari 1 detik, akhirnya Haley pun selamat dan membuktikan kemampuan berenangnya yang mendapat julukan sebagai predator puncak. Haley membawa perahu itu untuk menjemput ayahnya. Setelah Dave berhasil naik ke atas perahu, sayangnya mereka terlalu lambat untuk menghindari dari banjir bandang akibat tanggul yang jebol. Mereka pun terhempas masuk ke dalam rumah dan perahu yang mereka naiki terbalik. Dave dan Haley pun akhirnya terpisah. Haley berada di atas wastafel, ia berjaga-jaga dari serangan buaya, sedangkan ayahnya berada di tangga rumah. Haley melemparkan benda dari tempatnya untuk memastikan ada buaya atau tidak. Haley yang melihat tak ada serangan buaya, memberanikan diri untuk bergerak menginjak kayu yang mengapung. Namun sayangnya kayu itu tak cukup kuat menahan tubuhnya sehingga Haley terjatuh ke dalam air. Haley pun panik dan ia takut ada buaya yang akan memangsa. Namun untungnya tak ada apa-apa. Haley akhirnya selamat dan kembali naik ke atas wastafel. Haley melihat sekitarnya dan menemukan walkie-talkie yang masih berfungsi. Haley pun menghubungi operator. Awalnya ada yang merespon, tapi lama-kelamaan walkie-talkie itu kehilangan sinyal dan tak lagi merespon ucapan Haley. Di sisi lain, terdapat ayah Haley yang sudah berada di tangga. Ia menemukan suar dari dalam sebuah vas. Dave menghidupkan suar itu dan melihat Sugar yang berenang mendatanginya. Saat Dave memanggil Haley, tiba-tiba tangannya diterkam oleh seekor buaya. Dave berusaha untuk melawan, namun tangannya malah dipatahkan oleh gigitan buaya itu. Dave akhirnya berteriak kesakitan. Haley yang mendengar teriakan ayahnya nekat mendekati buaya itu lalu mengalihkan perhatian buaya itu sehingga kini Dave tak diserang lagi, melainkan Haley yang menjadi sasaran selanjutnya. Haley pun berenang menuju kamar mandi. Ia berusaha menutup pintu tapi sayangnya Haley tak cukup cepat. Buaya itu terus mendorong pintu yang ditahan oleh Haley. Ketika Haley sudah tak kuat lagi menahan, ia segera masuk ke dalam ruang kecil di dalam kamar mandi itu. Namun buaya itu tetap berada di tempat itu dan berusaha menghancurkan pintu kaca. Haley yang tak bisa selamanya berada di ruangan itu nekat membuka pintu kaca dan membiarkan buaya itu masuk. Setelah buaya itu masuk, Haley keluar melewati pintu kaca itu dari atas dan menutup kembali pintu itu sehingga buaya tersebut terkurung di dalam ruangan kecil. Scene pun berpindah menampilkan air yang kini hampir menggenangi seluruh rumah. Haley membantu ayahnya yang sedang menahan sakit. Mereka berdua menaiki tangga menuju atap rumah. Setelah itu, Haley membuka akses jalan menuju atap. Haley melihat ada helikopter penyelamat yang melewati rumah mereka. Haley menghidupkan suar untuk menarik perhatian mereka. Namun tiba-tiba seekor buaya menghancurkan kaca jendela. Haley lagi-lagi terpisah dengan ayahnya. Haley meminta Dave untuk segera pergi ke atas atap dan Dave pun menurutinya. Sedangkan Haley sedang berusaha berenang menuju ke atap rumah. Tapi kedatangan buaya itu menyulitkan Haley. Buaya itu kembali menggigit tangannya. Haley berusaha mengambil suar yang ia hidupkan tadi lalu meletakkan
keretakannya di tubuh buaya itu. Heli akhirnya berhasil membuat buaya itu kesakitan, lalu segera berenang menuju atap rumah kembali. Air yang kini hampir menenggelamkan rumahnya memudahkan Heli mencapai atap rumah. Namun sepertinya buaya tadi tidak mati. Ia kembali menyerang Heli dan menggigit talang air yang menjadi pegangan Heli. Untungnya buaya itu tertimpa kayu besar yang menyebabkan buaya itu terseret arus banjir. Heli pun selamat dari terkaman buaya. Arus air yang semakin kencang membuat Heli kesusahan untuk naik ke atas atap. Saat ia sudah hampir menyerah, Dave datang menyelamatkannya. Ia menarik tangan Heli sehingga Heli bisa naik ke atas atap. Kini Heli, ayahnya dan juga Sugar berada di atas atap. Dave menunjuk helikopter penyelamat dan Heli pun menghidupkan suarnya. Helikopter itu melihat mereka lalu segera menyelamatkan mereka. Dan film Crawl pun selesai. Gimana guys, aksi Heli dan ayahnya sungguh menegangkan bukan? Silahkan komen di bawah ya. Oke, Mimin cukupkan video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Dadah.